Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu buah riwayat dijelaskan bahwasanya satu ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sedang berada di rumah beliau. Tiba datanglah malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam datang mendekat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian dengan datangnya malaikat Jibril, pada saat itu Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, mengapa engkau datang di waktu yang tidak biasanya? Lalu mengapa wajahmu tidak ceria? Apa yang menyebabkan engkau tampak sedih, wahai malaikat Jibril?" Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala, aku datang pada saat ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menyalakan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala panaskan itu api neraka selama 4000 tahun lamanya. 1000 tahun pertama Allah nyalakan tungkunya. Lalu 1000 tahun kedua Allah panaskan apinya sampai berubah menjadi merah. Lalu Allah panaskan 1000 tahun ketiga sampai apinya berubah menjadi putih. Lalu Allah panaskan 1000 tahun keempat sampai apinya berubah menjadi hitam kelam. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana neraka itu?" Lalu kata Nabi Muhammad, "Kalailil mudlim, seperti malam gelap gulita, tidak ada cahaya sedikit pun. Panasnya luar biasa. Allah panaskan 4000 tahun neraka. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Di dalam riwayat yang lain, khamsina alfasanah, sama dengan 50.000 tahun lamanya." Begitu dahsyatnya panas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai diterangkan di dalam kitab Mukasyifatul Qulub karangan Imam Ghazali. Kata Rasulullah, seandainya itu api neraka yang mana panasnya begitu dahsyat, besinya yang ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala diletakkan di atas gunung yang ada di bumi Allah, maka niscaya gunung itu akan hancur meleleh habis sampai 7 lapis buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya nerakanya Allah Subhanahu wa taala pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bukakan walaupun hanya selubang jarum saja, maka niscaya seluruh buminya Allah Subhanahu wa taala akan habis, hancur lebur dengan api tersebut. Bahkan kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, seandainya seseorang yang masuk di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala merasakan bagaimana azab di dalam neraka, maka niscaya dia tidak akan mampu untuk merasakannya. Karena sesungguhnya sebutir bara api daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala diletakkan di bawah telapak kaki manusia, kata Rasulullah, maka niscaya dia punya otak akan mendidih kepanasan saking panasnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam ditanya oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana sifat nerakanya Allah Subhanahu wa taala?" Lalu kemudian ketika itu malaikat Jibril ketika ditanya bagaimana sifat nerakanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki neraka yang terdapat di dalamnya 7 pintu. Setiap satu pintu ke pintu yang lain perjalanan 70.000 tahun lamanya. Dan setiap satu pintu ke pintu yang lain panasnya lebih dahsyat 70.000 kali lipat. Dan malaikat Jibril menjelaskan tingkatan-tingkatan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai neraka Hawiyah, ada neraka Ladha, ada neraka Sa'ir, ada neraka yang namanya Jahim, ada neraka Sakor, sampai yang paling dasar yaitu neraka Jahannam. Pada saat itu Rasul kaget ketika mendengar berita daripada malaikat Jibril bahwasanya ada satu neraka yang diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad yang melakukan perbuatan dosa besar dan sebelum wafat meninggal dunia dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar berita ini Rasulullah pingsan, kaget karena begitu cintanya Rasulullah dan sayangnya kepada kita umatnya. Karena khawatir kita masuk dalam neraka yang disifati oleh malaikat Jibril. Dan ketika Rasulullah bangun daripada pingsannya, lalu Rasulullah bersedih, Rasulullah menangis, Rasulullah masuk ke kamarnya
dan Rasulullah tidak keluar rumah beberapa hari kecuali sholat berjamaah 5 waktu. Dan Rasulullah memperbanyak istighfar, memohon ampun buat kita hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, umatnya Rasulullah, agar tidak termasuk orang-orang yang masuk dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah dari penciptaan malaikat adalah Allah ingin memberitahu kepada kita agar kita selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memahami bahwa segala sesuatu hidup itu ada aturannya. Maka ikuti aturan Allah, insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Setelah ini kita akan dengarkan bersama amalan-amalan dan doa dari guru kita Al Habib Muhammad bin Syahab, agar doa kita diaminkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya. Teringat apa yang dikatakan Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan dukhul fid dunya hayyin wal khuruju minha syadid. Fudail bin Iyad alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Beliau mengatakan dukhul fid dunya hayyin, orang yang masuk ke dunia, artinya ketika kita dilahirkan oleh ibu kita tidak terasa. Bahkan waktu kita nangis pun waktu bayi tidak terasa. Akan tetapi kapan terasanya? Wal khuruju minha syadid. Tapi ketika pengen keluar daripada dunia, tidak ada satu manusia pun yang tidak takut ketika keluar daripada dunia. Kenapa kita takut keluar daripada dunia? Amal perbuatan kita, dosa kita banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, manusia yang lalai, yang tidak sholat, yang jauh dari Allah, tidak mengenal Islam. Maka kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, dia bangun, kita ini melek, tapi dalam pandangan Allah itu tidur. Kita melek, tapi dalam pandangan Allah tidur. Kita melek, tapi dalam pandangan Allah tidur. Jadi kapan bangun sesungguhnya? Fa idza matu intabahu. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, nanti yang namanya bangun sesungguhnya kalau sudah dicabut oleh malaikat maut. Jadi orang meninggal itu tidak tidur. Hanya jasadnya saja yang sudah tidak bermanfaat. Tapi ruhnya bangun, oh sadar, baru lihat malaikat. Nama dikatakan ainul yakin. Di situ kita ainul yakin, sadar, oh kehidupan. Makanya kata Hatim al-Asam alaihi rahmatullah, beliau mengatakan la ya'rifu gadral haya illal mauta. Orang itu tidak tahu manfaat hidup yang diberikan oleh Allah. Hidupnya buat ibadah, hidupnya buat sholat, hidupnya berbuat baik. Kapan dia tahu hidupnya itu bermanfaat? Idza matu, kalau sudah meninggal dunia, semua nyesel. Selama kehidupan yang dia lakukan di dunia, dia menyesal. Kenapa kurang sholat? Kenapa kurang ibadah? Maka kita berharap kita meninggal husnul. Sebab orang yang meninggal husnul khatimah, insya Allah semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Dan ini doa pun diaminkan oleh para malaikat. Ini doa diaminkan oleh malaikat, diaminkan oleh orang-orang soleh, diaminkan oleh orang-orang yang cinta kepada Allah. Dan doa ini selalu diulang-ulang oleh orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendek, saya menganjurkan ibu baca doa ini setiap saat, tidak hanya habis sholat saja. Apa doanya? Didoakan oleh Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil. Ya Allah bihusnil khatimah. Ini doa yang kita berharap kepada Allah. Ya Allah, dengan barakahnya Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan ampunan dari Allah, matikan kami husnul khatimah. Pingsannya para malaikat. Ketika kita mengetahui peristiwa yang namanya pingsan, itu berarti sesuatu yang dahsyat. Kenapa pingsan Rasulullah? Karena dahsyatnya cintanya Rasulullah kepada umatnya. Supaya umat Nabi Muhammad tidak merasakan yang namanya apinya neraka. Sampai Nabi pingsan. Pingsannya
Nabi Ibrahim karena melihat wajah sosok malaikat Israel sebagai hukuman buat orang-orang yang melakukan amal buruk. Maka itu pingsan yang membuat menakutkan. Dan ada pula pingsan para malaikat. Yang kita bahas hari ini, pingsan para malaikat. Kenapa pingsan para malaikat? Karena melihat wujud asli daripada malaikat Israel. Amin. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga perjumpaan kita hari ini memberikan manfaat buat semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, kehilafan ya. Akhirnya saya Fadli mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.